Pemeran pertama baru saja pulang dari luar kota yang dimana kota yang ia kunjungi merupakan kota yang terpapar virus corona. Pemeran pertama keluar dari stasiun dan pulang dengan menggunakan ojek online. Sesampainya di rumah, tidak ada protokol kesehatan yang diterapkan dan langsung bersosialisasi kembali dengan warga di tempat tinggalnya. Karena tidak adanya gejala yang dirasakan, tanpa disadari pemeran pertama menularkan virus corona kepada yang lainnya. Setelah berkontak langsung dengan pemeran pertama, akhirnya pemeran kedua mengalami gejala-gejala dari virus corona ini dan memutuskan untuk periksa ke dokter. Pemeran kedua dan dokter, dari hasil pemeriksaan dokter, ternyata pemeran kedua dinyatakan positif corona. Namun, pemeran kedua dan orang tua terdekatnya tidak mempercayai akan hal itu. Karena bergejala, akhirnya dokter menyarankan untuk diisolasi. Namun, pemeran kedua menolak untuk diisolasi dan hanya dirawat di rumah saja oleh anggota keluarganya. Karena tidak adanya protokol kesehatan yang diterapkan, akhirnya pemeran ketiga dan anggota keluarganya juga tertular. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata pemeran ketiga juga positif. Dan akhirnya pemeran ketiga mulai sadar akan sakit yang ia rasakan akibat tertularnya virus corona. Selama karantina, pemeran ketiga mulai mencari informasi mengenai virus corona. Namun karena informasi yang ia dapatkan secara berlebihan dan akhirnya menimbulkan kecemasan. Karena kecemasan tersebut tanpa ia sadari, sistem imunnya mulai turun dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala baru yang memperparah kondisinya. Namun, pemeran keempat mencoba memberi semangat pada pemeran ketiga sebagai bentuk dukungan melalui video call. Pelan-pelan, pemeran ketiga mulai menyadari jika yang ia lakukan terlalu banyak memakan informasi yang berlebihan sehingga memperparah kondisinya. Dari situ orang-orang mulai sadar akan bahayanya virus corona ini. Bahkan beberapa warga ada yang memberikan makanan pada keluarga pemeran kedua dan ketiga ini sebagai bentuk support. Sampai akhirnya mereka perlahan mulai sembuh dari virus corona dan orang-orang mulai menyadari akan bahayanya virus corona ini. Dalam cerita ini, diceritakan bahwa masih ada orang yang kurang peduli akan pandemi yang sedang berlangsung. Di tengah meberatnya penyebaran virus corona, masih saja banyak orang yang acuh akan protokol kesehatan yang sedang diterapkan. Salah satunya dengan bepergian ke daerah pandemi tanpa adanya alasan yang mendesak. Ditambah lagi, setelah pulang tidak ada upaya yang dilakukan agar tidak adanya penyebaran baru virus corona. Sepulang dari daerah pandemi, dia langsung bersosialisasi kembali dengan orang-orang di lingkungannya. Lagi-lagi, tidak ada protokol kesehatan yang diterapkan, tanpa menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Di sana, tanpa dia sadari, ternyata ia membawa virus corona dan menyebarkan kepada orang-orang yang ia temui. Menurut para ahli, penyebaran virus corona paling sering terjadi disebabkan oleh orang-orang tidak memiliki gejala. Dan biasanya disebarkan melalui udara ketika orang terpapar virus ini bersin, batuk, ataupun berbicara. Dan juga melalui benda-benda yang telah terkontaminasi virus corona. Dari pertemuan tersebut, akhirnya menularkan virus corona ini kepada orang lain dan menimbulkan gejala. Setelah melakukan pemeriksaan dokter, ternyata hasilnya positif. Dari situ muncul kecemasan-kecemasan yang tidak bisa ia atasi dan memperparah kondisinya. Memang, pasien corona akan cenderung mengalami disortis psikologi berupa cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD yang sangat berpengaruh pada kesehatan seperti terganggunya sistem saraf pusat, pernafasan, dan penurunan sistem imun tubuh yang akan sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh karena banyak melepaskan bahan kimia dan hormon seperti hormon adrenalin yang berperan penting dalam peredaran darah dan akan menimbulkan beberapa penyakit lainnya.